ini akan membahas tentang fokus pada Tuhan bagian kedua, yaitu tidak khawatir atau takut. 2 Raja-Raja 6 ayat 31-33 dilanjutkan pasal 7 ayat 1. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Kondisi Israel saat itu adalah sedang dikepung dan kelaparan sangat parah terjadi. Bahkan ada ibu yang tega memasak anaknya untuk dimakan. Raja langsung berikhtiar akan membunuh Elisa dan langsung menyuruh anak buahnya untuk pergi membunuh Elisa. Lalu Elisa sedang apa saat itu? Elisa sedang duduk-duduk di rumahnya bersama para tua-tua. Pertanyaan saya sederhana, apakah saat itu Elisa juga mengalami kelaparan, juga seperti orang Israel lainnya? Apakah Elisa takut mendengar ancaman raja yang akan membunuhnya? Sekalipun Elisa juga mengalami masa kesukaran sama seperti orang Israel lainnya, namun ia tetap tenang dan percaya. Bahkan ia pun menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada orang Israel melalui dirinya. Kenapa Elisa bisa setenang itu? Elisa hanya fokus pada Tuhan dalam hidupnya, sehingga imannya tidak tergoyahkan apapun yang terjadi di sekitarnya. Saat ini kita masih dalam masa pandemi virus corona yang sudah berbulan-bulan. Banyak isu berkembang di sekitar kita, mulai virus corona yang bisa bermutasi dan menginfeksi orang yang sudah pernah kena virus tersebut. Vaksin yang katanya belum tentu efektif, keadaan ekonomi yang akan semakin sulit ke depannya, dan masih banyak isu dan berita serta fakta di sekitar kita, bukan? Apakah kita umat Tuhan masih bisa tenang dan percaya? Atau kita juga termasuk orang yang sering menyebarkan berita ketakutan di sekitar kita? Waspada dan berhati-hati itu perlu ya guys. Namun yang terpenting, fokuskan pikiran kita pada Tuhan Yesus yang sanggup memelihara bukan hanya tubuh kita, namun juga memelihara jiwa dan roh kita. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk tetap tenang dan percaya saja kepada Tuhan. Amin.